Eee, Halo semua, selamat siang. Yo, siang, Bu. Jadi di siang kali ini kita berkumpul untuk rapat ini kita ingin membahas tentang bar kita ini untuk ke depan. Jadi di sini kita kumpul untuk saling berbagi pikiran gitu untuk bar ini ke depan. Bagaimana gitu dari lanjut. Apa dari kalian ada saran atau pikiran kalian gimana gitu untuk balik kita ini? Saya Dirja. Saya ingin mengusulkan beberapa saran saya ke depannya untuk bisnis bar kita. Ya, barangkali saya bisa menyarankan mengucapkan kepada kalian, jika diperbolehkan saya akan mengucapkan yang saya pikirkan dengan matang. Nah, coba jelaskan gimana rincianmu untuk rencana bar itu? Jadi sebelumnya, setelah kemarin saya berbicara dengan Bung Erik, sedikit berbicara dan saya mendengar informasi mengenai bisnis persenjataan kita, yang dimana kita kekurangan bahan baku. Benar tidak, Bung Moza? Betul sekali. Itu kami membutuhkan untuk saat ini ya. Kami membutuhkan warga untuk kita pekerjakan dan tentunya ada imbalan untuk mereka. Jadi saya, telah memikirkan matang-matang mengenai bisnis ini jika memang saya diizinkan untuk bernaung di bawah tangan saya tersendiri. Tetapi tetap saja saya membutuhkan rekan-rekan saya untuk membantu saya menjalankan bisnis tersebut. Ya, jika memang diperbolehkan untuk memegang atau menaungi bisnis tersebut di bawah naungan saya. Sebelumnya mungkin saya bisa meyakinkan atau memberikan langkah-langkah saya kepada bung-bung semua ini atas untuk mempercayakan bahwa saya bisa menjalankan bisnis ini di bawah naungan saya. Ya, soal itu tentunya kami akan menyampaikan kepada Anda dia itu soal urusan dari resource mungkin atau pekerjaan untuk mencari uang untuk kita pekerjakan. Ya, baik. Mungkin karena kita kembali lagi ke topik di mana masalah persenjataan, karena ini bersangkut paut dengan masalah bisnis yang saya ingin pegang. Jadi maksud saya untuk membuka bisnis bar terlebih dahulu daripada mengurusi bisnis persenjataan, karena yaitu kekurangan bahan baku kita dan kita sulit untuk mencari bahan baku tersebut. Jika kita membeli atau berbisnis dengan orang lain, itu tidak menjamin kita dapat bahan baku tersebut secara cuma-cuma atau secara gampang. Tapi jika memang kita memiliki banyak pegawai, kita bisa manfaatkan mereka untuk bekerja dengan kita. Bisa bekerja dengan menjaga bar sebagai bartender, atau ya bekerja untuk mencarikan kita barang-barang bahan baku dari persenjataan. Jadi maksud saya untuk membuka bar kita ini atau klub malam, ya untuk langkah tersebut saya harap saya membuka klub malam ini dapat membantu kita untuk menjalankan bisnis kita di dunia gelap, yang dimana bisnis kita itu menjual persenjataan. Nah, lagi pula kita membuka klub malam ini bisa digunakan untuk alat mencuci uang kita. Jika memang kita ada penggerbekan, kita bisa mengasihkan informasi kepada pemerintah, kepada kepolisian, bahwa hasil uang kita sebanyak ini berasal dari penghasilan bar klub malam kita. Ya, bisa dikatakan seperti alat kedok kita
untuk bisnis kita di dunia malam. Oke, baik. Jadi bisnis klub ini hanya ya diibaratkan untuk ini ya, menutup-nutupi bisnis utama kita, yaitu bisnis persenjataan. Begitu, Tuan Dirja. Iya benar Tuan Aljen. Itu langkah awal, itu bukan langkah awal. Itu akan terus beroperasi selama kita menjual persenjataan, dan bisa dikatakan dalam jangka panjang. Untuk dalam jangka pendek, saya membangun ini bertujuan untuk agar kita cepat mendapatkan bahan baku. Seperti itu. Oke, jadi selain untuk menutup-nutupi bisnis utama kita, itu juga bisa menjadi ini, apa? Ya, diibaratkan untuk ya kita mendapat sedikit uang tentunya. Ya bisa digunakan untuk membeli bahan-bahan seperti ya kalian tahu sendiri. Ya benar. Kita meloncat sedikit ke bagian bisnis persenjataan. Saya harap kita bisa dikenal dengan sebutan pengusaha klub malam terbesar di kota ini, bukan sebagai mafia yang menjual persenjataan kepada warga, kepada kelompok lain dan sebagainya. Dan saya harap kita sebagai keluarga ini yang berlatar belakang mafia tidak ingin mengotori tangan kita tersendiri. Jadi, aku memiliki rencana bahwa kita mencari sebuah kelompok untuk menjadikan kelompok tersebut penyalur barang dari kita, atau bisa dikatakan kurir dan sebagainya lah. Jadi gini, diibaratkan kelompok yang kita cari itu kita harap bisa menjadi ini distributor, atau bisa disebut dengan ya semacam apa namanya perantara gitu, Tuan Dirja. Benar, itu yang saya harapkan. Jadi untuk nilai-nilai yang bisa diambil jika memang kita merekrut sebuah kelompok untuk menjadikan dia distributor, satu, jika ada penggerbekan tentunya saat itu saja kepolisian atau pemerintah yang menggerebek tersebut akan mengarah ke kelompok yang mendistribusikan persenjataan dari kita, bukan dari kita. Dan saya harap dengan adanya distributor ini, tangan kita tidak selalu kotor, atau bisa dibilang tidak selalu turun tangan dalam bisnis ini. Kita hanya menyediakan dan mengambil untung atau mengambil upah dari bisnis kita. Ya, selayaknya seorang mafia yang benar-benar mafia, bermain di belakang layar itu adalah kita, bukan turun ke jalan melakukan transaksi dengan warga ataupun kelompok lain untuk mencari uang kita atau menjual barang hasil pembuatan kita gitu. Tapi itu agak sedikit berbahaya Tuan Dirja. Soalnya jika salah satu dari distributor tertangkap dan mereka buka mulut, itu bisa-bisa ya kita juga yang jadi tujuan para tikus-tikus kantor itu. Nah, maka dari itu tujuan saya membuka bisnis bar ini bertujuan untuk itu. Jika memang kelompok polisi, kelompok pemerintah itu datang ke kita dengan tujuan penggerbekan masalah persenjataan, kita memiliki sebuah perusahaan yang dimana kita legal di situ. Jadi kita bisa memberikan informasi di mana kita memiliki uang banyak tersebut atau bagaimana, bukan dari perdagangan senjata. Jadi bisa disimpulkan bahwa omongan dari pembocor tersebut bisa kita samarkan. Aku tahu ini tidak akan mudah, tapi kita akan pikirkan secara matang jika memang saya diterima menaungi untuk memegang kendali atas bisnis bar malam kita. Oke, itu sedikit sedih, namun agak licik juga ya Tuan Dirja. Ya, aku sudah memikirkan matang-matang tentang rencana ini pada
semalam. Ya, tapi jika memang ada yang salah dariku atau bagaimana, tidak apa-apa untuk mengkritik, karena juga mengkritik bertujuan untuk memperbaiki rencana yang kita lakukan. Oke, mungkin Tuan Gatra ada tambahan? Jika perlu lanjutan tentang klub, bisa tanyakan kepada saya aja langsung. Oke, untuk ya pendapat Tuan Gatra atau Leander ini gimana? Tentang klub, cukup bagus sih untuk menutupi bisnis kita sebenarnya. Dan untuk klub sendiri ya, gimana caranya klub itu besar? Sepertinya susah sih, karena kita punya saingan juga, Pak. Perlu waktu panjang untuk menjadi yang teratas. Aduh, ya itu saya memiliki strategi tersendiri untuk itu. Tapi saya yakin jika memang saya diberi naungan atas klub tersebut, saya akan semaksimal mungkin untuk memajukan klub tersebut. Ya, saat ini pada dunia kita ini, pada zaman kita ini, banyak sekali orang yang suka tas minum-minuman. Ya kalian tahu sendiri lah, di berbagai media sosial, berbagai website kita bisa lihat banyak sekali orang-orang yang suka minum minuman keras, dan kita membuka bar ini ya untuk itu. Ya, saya yakin lah untuk itu bakal ramai. Ya, saya kan berbisnis kita di tangan Tuan Dirjen. Baik, terima kasih Bung Alza. Untuk soal ini bisnis ya, itu bisa kita percayakan kepada dia semuanya. Tapi untuk ini ya, untuk bar, oke, cukup itu untuk bahasan bar ya. Sekarang kita lanjut untuk bahas soal percintaan. Soal resort ya. Untuk resort mungkin untuk saat ini susah untuk dicari. Karena dari kita juga jarang bekerja sebagai penambang gitu, yang ya kalian tahu sendiri lah bahwa menambang itu menghasilkan material. Sementara untuk kaca juga susah ya dicari, karena ya kalian tahu sendiri kita juga ya mungkin mempunyai kesibukan masing-masing, dan juga hidup ini tidak untuk sekedar mencari kaca. Di sini maaf saya potong. Sebelumnya, mungkin jika memang kita membutuhkan banyak sekali pekerja, ya kita bisa tawarkan warga-warga yang di sekitar kita ini untuk menjadi pekerja kita dengan iming-iming menjadi bartender, bekerja di kita, tetap dengan kita kasih upah. Ide bagus tuh Tuan Dirjen. Ya, tapi tetap sebagai bartender pada siang hari atau pagi hari pun, karena kita bartender tentu saja membuka klub pada malam hari, bukan pada sore atau siang hari, bahkan pagi. Nah, saya harap dengan kita mengajak mereka untuk bekerja, mereka sebisa mungkin untuk bekerja juga di pagi hari untuk mencari bahan baku dari persenjataan kita. Tapi saya harap mereka tidak akan menyangka bahwa kita juga memperjualkan mainan. Saya harap semua orang di kota ini, semua warga, tidak ada yang mengenal kita bahwa kita adalah penyalur atau pembuat persenjataan. Saya ingin yang dikenal adalah sebuah kelompok yang menjadi distributor kita. Sekalipun pegawai kita ataupun anak-anak dari kelompok yang kita distributorkan. Jadi sebisa mungkin kita hanya panggil ketuanya untuk menjelaskan ini. Jadi di saat kita bocor, informasi kita bocor kepada pemerintah, kepada polisi bahwa kita adalah penjual senjata, kita cukup mencari satu orang tersebut, 1-2 orang tersebut dari kelompok tersebut, bukan dari anak-anak tersebut.
Ya kan, jika kita pikir dalam suatu kelompok sangat banyak, bukan? Menyampai 20 lebih orang berada di kelompok tersebut. Jika informasi kita terungkap juga pada anak-anak dari ketua kelompok tersebut, kita sangat susah untuk mencarinya. Oke, baik. Untuk Tuan Moza, gimana caranya Tuan Moza? Jadi kita untuk saat ini fokuskan dulu ya ke arah persenjataan. Soalnya kemarin kita udah ditemukan udah menemukan kita dari keluarga lain. Kemarin ya itu keluarga dari Batak MC membutuhkan resort. Mereka langsung menemui kita yang katanya tahu kita dari TNC. Itu bisa-bisanya TNC belum kita pernah bertemu atau memperkenalkan keluarga mereka. Dia seolah tahu soal kita dan memberitakannya kepada kelompok Batak MC.